Bismillahirrahmanirrahim. As'alukumullahu hayatakum la'allakum tahta roha wassalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Elieva Septia Putri selaku Kader HMI angkatan 2021 yang akan menemani teman-teman sekalian bersama tamu spesial kita yaitu Kak Zidni Ilmansyah. Selamat sore Kak. Selamat sore, Sipta. Oke, Kak Zidni Ilmansyah ini selaku Kader HMI angkatan 2020 yang menjabat juga menjadi Menteri Koordinator Pengabdian Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, sebelumnya Kak Zidni mau nyantai-nyantai dulu nggak? Ngopi atau mau minum apa gitu? Boleh kalau ditawarin ada kopi aja satu. Biar Oke. nggak ngantuk, biar lebih enjoy gitu. Nah, Bentar ya Mas ya, ini ya. Ini Mas Arif, makasih Mas Arif kopinya. ya. Mau minum dulu ya? Iya, diminum dulu aja Mas, nyantai. Nah, untuk podcast kali ini ya kita akan membahas mengenai relevansi Ormawa, di mana di era endemi ini Ormawa menjadi wadah kecendekiawanan. Tidak hanya di era endemi ini, dari zaman dulu sampai sekarang menjadi wadah mahasiswa untuk berkembang dan memiliki potensi yang lebih tinggi. Nah, namun kita sadar gitu ya, banyak tantangan yang sedang dihadapi Ormawa sekarang. Entah itu dari segi MBKM atau regenerasinya yang setelah pandemi yang kurang lebih 2 tahun yang kemarin itu. Kemudian bagaimana budaya di dalam organisasinya. Nah, sekarang aku dan teman-teman mau tahu nih, dari Kanda Zidni sendiri, itu peran Ormawa di lingkup perguruan tinggi itu seperti apa gitu. Oke. Ini jadi topik yang sangat hangat sekali ya. Setahun 2 tahun belakangan ini terkait relevansi Ormawa. Iya, benar. Apalagi mahasiswa itu bisa dikatakan hidup. Karena ada orang yang bilang hidup kalau segera hidup, monyet di hutan pun hidup kayak gitu kan. Jadi mahasiswa jangan sampai jadi monyet yang di hutan kayak gitu, tapi kita tetap juga berproses kayak gitu. Nah, proses mahasiswa itu salah satunya itu dalam wadah organisasi, apapun organisasinya, entah HMI, entah organisasi intra, entah BEM, entah UKM, apapun itu organisasi yang buat kita berproses kayak gitu. Namun di sini relevansi Ormawa sering dipertanyakan gitu. Bahkan banyak platform yang sudah mengkaji ya terkait relevansi Ormawa. Iya, benar. Di zaman yang sekarang ini, dengan adanya MBKM, dengan adanya pesaing-pesaing yang lain, itu makin mendegradasi dari ruang lingkup dan juga peran dari Ormawa itu sendiri kayak gitu. Karena banyak hipotesis yang bisa digali atau hipotesis yang bisa kita coba analisis bahwasanya bisa terjadi dari Ormawa sendiri yang tidak bertransformasi, atau bisa dari MBKM-nya sendiri yang ternyata dia mempunyai usulan atau mempunyai tawaran yang lebih bagus gitu. Gitu. Karena pada akhirnya manusia kan menginginkan sesuatu yang lebih bermanfaat buat dirinya kayak gitu. Nah, makanya relevansi Ormawa di sini dipertanyakan kayak gitu. Namun balik ke pertanyaan sebelumnya terkait ruang lingkup Ormawa itu seperti apa relevansinya gitu. Dalam ranah mahasiswa, relevansi Ormawa itu sangat penting kayak gitu. Karena pada akhirnya sebelum kita masuk ke MBKM, kita masuk ke persaing-pesaing yang lainnya gitu. Ormawa ini menjadi wadah yang sangat pantas untuk kita berkembang kayak gitu. Oke. Karena ketika kita MBKM, kita nggak mungkin kan akan melakukan kesalahan gitu. Harapannya di MBKM kita udah well prepared lah gitu. Nah, well prepared ini kita bisa dapatkan ketika kita berproses di organisasi kayak gitu. Nah, makanya relevansi Ormawa ini sangat penting kayak gitu. Apalagi kalau nggak ada Ormawa, siapa yang mengurusi mahasiswa gitu? Siapa yang mengurusi OKT kayak gitu? Siapa yang menjadi sosial kontrolnya kebijakan-kebijakan rektorat kayak gitu? Siapa yang bisa melayani mahasiswa, mewadahi pengembangan gitu, event organizer dan kawan-kawannya itu? Jadi relevansi Ormawa sebenarnya masih ada kayak gitu dan masih penting gitu. Tinggal bagaimana caranya Ormawa ini bisa bertransformasi dengan perubahan zaman yang sangat cepat ini kayak gitu. Nah, apalagi dengan teknologi era society, kita sudah mulai digantikan dengan AI. Kalau Ormawa tidak beregenerasi atau tidak bertransformasi, ya kita akan kalah dengan platform-platform yang lain yang menawarkan kecepatan itu kayak gitu. Oke. Kalau dari Kanda Zidni sendiri itu sepakat nggak dengan kata bahwa Ormawa ini pijakan pertama bagi mahasiswa untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik gitu? Sepakat. Karena ada satu senior mengatakan bahwasanya
ketika kalian berorganisasi, ketika kalian terhimpun dalam sebuah kepanitiaan, ya di situ kalian punya jatah sebanyak-banyaknya untuk melakukan kesalahan gitu. Agar ketika kalian melakukan MBKM, kalian magang, kalian bekerja di perusahaan, kalian jadi pimpinan negara, kalian jadi pemimpin-pemimpin di beberapa wadah yang realistis itu udah harus dilakukan kayak gitu. Jadi di situ kalian tinggal menuai keberhasilan dan kesuksesan kayak gitu. Karena ketika kalian dihadapkan sebuah permasalahan, itu sudah kalian dapatkan ketika berorganisasi kayak gitu. Karena esensinya kan kita berkuliah dan kita berorganisasi kan di situ kita mengembangkan diri gitu. Nggak akan berkembang ketika kita nggak dihadapkan masalah kayak gitu. Jangan lari dari masalah, tapi kita hadapi dan coba kita selesaikan gitu. Agar kita makin terbiasa bagaimana cara melakukan problem solving. Dan itu kan salah satu top 10 skills yang dirilis oleh World Economic Forum kan. Salah satunya bagaimana cara kita bisa mengelola masalah dan juga mensolusikannya. Dan itu bisa kalian dapatkan eksplorasi seluas-luasnya, sedalam-dalamnya ya di Ormawa kayak gitu. Ketika teman-teman di organisasi yang udah profit oriented, MBKM, magang, teman-teman salah, ya teman-teman akan dinilai kinerjanya buruk gitu. Ketika kinerjanya buruk ya teman-teman akan dicap, teman-teman nggak bisa promosi, teman-teman nggak bisa naik jabatan, nggak bisa naik pangkat, ya itu akan susah gitu. Jadinya organisasi ini bisa dijadikan tempat teman-teman berproses dalam-dalamnya gitu, dan tempat berproses yang sangat relevan. Oke. Kalau kita memahami karakteristik generasi Gen Z lah bahasanya, itu mereka cenderung lebih realistis. Dan kalau disuruh milih antara MBKM dan Ormawa, pasti kebanyakan setelah disurvei itu kebanyakan milih MBKM. Nah, menurut Kak Zidni sendiri, bisa nggak sih kita nyimbangin antara Ormawa, MBKM? Bisa nggak kalau kita tuh tetap ada di dua-duanya dengan maksimal gitu? Bisa sebenarnya, makanya kan sebenarnya kita tidak harus bersaing dengan MBKM gitu, tapi kita bisa berkolaborate kayak gitu dengan MBKM gitu. Bagaimana kita bisa mengadopsi cara-cara MBKM, kenapa dia bisa menarik atensi mahasiswa, itu kita adopsi dengan yang ada di Ormawa pun sebaliknya gitu. Apa yang menjadi problem dari MBKM, yang menjadi kritik dari MBKM, coba kita solusikan, dan solusinya kita terapkan di Ormawa kayak gitu. Nah, itu yang seharusnya dilakukan Ormawa gitu. Bukan malah kita debat kusir yang baik mana, harus Ormawa dulu, harus MBKM dulu. Ya no gitu. Big no banget gitu. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut dengan mentransformasi apa yang ada di MBKM ke dalam Ormawa kayak gitu. Nah, itu bisa diseimbangkan dengan banyak cara sebenarnya. Bisa kita pakai analisis strategi, misal dari pengurus Ormawanya misal coba di rejuvenasi kayak gitu, dipercepat kayak gitu. Jadi angkatan sebelumnya yang angkatan muda yang sudah menjadi pemimpin organisasi, jadi setelah berorganisasi nanti ber-MBKM kayak gitu. Pun juga sebaliknya, itu tinggal nanti bagaimana cara kita merumuskan analisis strategi aja kayak gitu, analisis kebutuhan dari proses MBKM dan juga dari Ormawa itu sendiri ya. Tapi balik lagi gitu, semuanya sama-sama bagus karena semuanya wadah teman-teman untuk mengaktualisasikan diri kayak gitu, karena itu kan menjadi sebuah kebutuhan tertinggi yang harus kita lakukan kan, mengaktualisasikan diri kayak gitu. Nah, jadi tinggal bagaimana Ormawa ini bisa bertransformasi kayak gitu. Mulai dari perubahan nama, mulai dari sistem kerja, mulai dari budaya kerjanya, mulai dari bagaimana cara mengelola manusianya, itu sangat penting kayak gitu. Karena ya saya rasa ngelihat organisasi sekarang ya masih banyak yang sangat konvensional kayak gitu. Nah, syukur alhamdulillah LKMTM itu ada satu pokok diskusi yang namanya organisasi modern kayak gitu. Tapi nggak semuanya interest ke LKM MTM gitu. Nah, itu menjadi sebuah masalah lagi. Bagaimana caranya teman-teman bisa menarik atensi masyarakat kayak gitu, masyarakat mahasiswa gitu. Bagaimana cara melihat bagaimana organisasi modern kayak gitu. Nah, kalau itu bisa diterapkan semuanya, aku yakin kita akan kembali lagi masa kejayaan Ormawa kayak gitu. Ormawa diminati banyak orang kayak gitu. Apalagi ketika saya berlembaga 3 tahun, itu benar-benar sangat terlihat gitu dari segi pendaftar aja gitu kan. Sangat tuh dari 1000 terus 800, 600, bahkan sekarang sampai 500 saja kayak gitu. Itu kan menjadi sebuah data yang nggak bisa dipungkiri, terjadi degradasi peminat dari Ormawa itu sendiri gitu. Jadi bagaimana kita sebagai pimpinan-pimpinan lembaga, sebagai orang organisatoris itu bisa mencoba mentransformasi isu atau permasalahan-permasalahan ini gitu, Sipta. Oke. Tadi ada satu hal yang menarik.
Nah, dari Ormawa ini kan ada pembaharuan yang harus dikeluarkan dan tadi udah disebutin sama Kak Zidni, dan ada satu kata yaitu percepatan. Mungkin dari Kak Zidni bisa jelasin lagi gitu. Percepatan di sini tuh sebenarnya gimana dan ada nggak sih dampak atau tantangan dari percepatan dari fungsionaris ini sendiri? Betul. Karena sekarang kan dunia kan sudah sangat agile banget ya. Perkembangan teknologi bahkan saat 2000-an sampai sekarang kita nggak bisa hitung ya. Percepatan antara manusia bisa beradaptasi dengan teknologi dan teknologi dia kecepatannya sangat tinggi, itu manusia nggak bisa mengimbangi gitu. Bahkan ada studi yang mengatakan bahwasanya manusia untuk bisa beradaptasi atas kecepatan teknologi itu sangat lambat kayak gitu, apalagi di Indonesia kan. Nah, kita perlu mengadopsi cara-cara kayak gitu, bagaimana kita bisa menggunakan alat yang udah disediakan oleh manusia kayak gitu kan. Karena pada ini era society ini kan dibuat atas dasar untuk menggabungkan realitas dunia nyata dan juga dunia maya. Tapi satu poin substansinya yaitu human centered design kayak gitu. Bagaimana manusia ini sebagai pokoknya di tengah-tengahnya, core-nya manusia kayak gitu kan. Karena yang nggak bisa digantikan oleh AI ya manusia itu sendiri kayak gitu. Tapi yang mengenaskan lagi jangan sampai teknologi nanti kan ada ada sebuah pembaharuan lagi, robot AI itu dikasih perasaan. Nanti bedanya sama kita apa gitu. Jangan sampai kita tergerus oleh percepatan teknologi itu. Bukannya kita bersaing dengan teknologi, tapi kita bagaimana kita bisa memanfaatkan hal tersebut kan gitu kan. Karena percepatan dari teknologi itu adalah sebuah keniscayaan kayak gitu kan. Tapi bagaimana cara kita bisa beradaptasi dengan itu? Ada sebuah quotes ya yang mengatakan bahwasanya survival of the fittest gitu. Orang yang bisa beradaptasi itu orang yang akan menang, bukan orang yang kuat, bukan orang yang cerdas kayak gitu. Tapi orang yang bisa beradaptasi, orang yang bisa beradaptasi itu dikatakan dia yang bisa melihat kondisi zaman seperti apa kayak gitu kan. Kita bisa memanfaatkan kondisi zaman seperti apa. Yang misal kayak krisis moneter deh gitu. Orang yang sekarang sukses jadi konglomerat dan jadi elit ekonomi, dia yang bisa melihat bahwasanya krisis ekonomi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama kita jatuh miskin, yang kedua kita melihat peluang gitu. Nah, orang yang bisa melihat peluang dan beradaptasi ini yang akan bisa memenangkan dunia gitu kan. Nah, proses kita bagaimana kita beradaptasi, melihat lingkungan sosial, ya itu gak bisa kita dapatkan ketika kita tidur di kos saja kayak gitu. Tapi bisa kita dapatkan ketika kita langsung terjun ke kelompok-kelompok sosial tersebut dengan wadah yang namanya organisasi kayak gitu. Makanya relevansinya itu sangat-sangat penting gitu dan kegunaannya sangat-sangat besar kayak gitu. Tapi balik lagi, tinggal bagaimana caranya pimpinan-pimpinan lembaga, orang-orang yang mengelola organisasi ini paham betul nggak gitu kebutuhan global tuh kayak gimana. Pandangan global, paradigmanya udah kemana gitu, perspektifnya udah seperti apa kayak gitu. Nah, itu yang sangat penting gitu. Kalau kita kupas detail mungkin jauh banget gitu ya, sampai sedalamnya ya ini kita nggak bakal selesai ketika kita dihentikan azan maghrib mungkin ya. Kita bisa sampai azan subuh pun nggak bisa memperhentikan gitu. Tapi nanti bisa kita sambung di next episode gitu ya, karena ini kan pembukaan ya, itu terkait diskursus terkait Ormawa ini. Wah, ini sangat bisa membuka cakrawala pengetahuan kita lah gitu. Poin demi poin bisa kita kupas dari relevansi dulu, terus adanya teknologi, adanya MBKM, adanya transformasi digital, robot gitu-gitu. Nah, itu sangat panjang yang bisa kita nanti kupas di sini. Mungkin ini sebagai pematik aja nanti buat diskursus selanjutnya gitu sih, Kak. Oke. Ini mati mulu astaga. Jadi enakin aja itu, Mas. Nah, cukup menarik ya soal teknologi percepatan, gimana kita mengimbangi apa yang ada sekarang dan memahami bagaimana global ini tetap berjalan gitu. Nah, yang aku pengen tahu nih dari Mas Zidni terkait oposisi Ormawa terhadap birokrasi kampus. Nah, kan banyak nih teman-teman kita di luar sana yang ya memandang organisasi Ormawa itu sebelah mata gitu. Nah, dari Kak Zidni sendiri tuh gimana gitu? Kadang tuh kita dilihat sebelah mata ketika kita tuh tidak bisa berdampak bagi masyarakat atau bagi mahasiswa gitu. Jadi kita kadang dipandang sebelah mata gitu. Karena kadang apa sih eksistensi mahasiswa gitu? Apa sih dampak mereka buat kita kayak gitu. Padahal kita organisasi pun mengabdikan diri untuk melayani mahasiswa kayak gitu. Kita berdiri di sini atas dasar kepentingan mahasiswa itu sendiri kayak gitu. Mungkin dari teman-teman Brawijaya bisa lihatlah beberapa tahun belakangan ini kayak gitu, kayak demo PTNBH, terus gejolak oposisi terkait kebebasan akademik, berpendapat, itu semuanya banding UKT,
itu memperjuangkan untuk teman-teman sekalian kayak gitu. Nah tapi kadangkala teman-teman sekarang tuh tidak melihat era itu tuh, teman-teman melihat era itu udah usang kayak gitu. Itu terjadi ketika tahun 98 saja gitu, ketika kita lagi demo besar-besaran. Tapi itu masih sangat relevan sekarang kayak gitu. Tapi yang membedakan ya strategi yang kita lakukan berbeda dengan tahun 98 dan juga tahun sekarang kayak gitu. Tapi kurang lebih desainnya akan sama, cuma tinggal bertransformasi aja dengan apa perubahan-perubahan yang ada sekarang kayak gitu. Nah, penting teman-teman ketika sebuah pemangku kebijakan itu ada sebuah oposisi kayak gitu. Karena kalau pemangku kebijakan tidak ada oposisi, di situ nggak ada yang namanya stabilisator kayak gitu, nggak ada yang bisa menstabilkan kayak gitu. Karena pandangan dari pemerintah ya sudut pandangnya subjektif apa yang bisa dia lihat kayak gitu. Nah, kalau ada sebuah entitas yang lain yang bisa kontra gitu, yang bisa melihat sebuah celah-celah gitu. Nah, pada akhirnya itu kan akan membentuk sebuah sistem yang benar-benar adil kayak gitu, yang bisa memihak semua kepentingan kayak gitu. Nah, kadang-kala pemangku kebijakan tuh nggak bisa melihat semuanya kayak gitu. Misal pemangku kebijakan membuat sebuah kebijakan A kayak gitu. Nah, tapi ternyata ada permasalahan di bawah yang belum terakomodir dan itu dilihat oleh organisasi gitu. Tapi kalau nggak ada organisasi yang mencoba untuk bisa menyuarakan hal tersebut gitu, ya siapa lagi gitu. Jadi orang-orang yang terbawa, yang tertindas oleh kebijakan-kebijakan itu gitu, nanti siapa lagi yang mengadvokasikan gitu kan, siapa lagi yang mencoba menyuarakan hal tersebut gitu. Nggak ada kalau kita nggak melakukan hal tersebut. Dan Ormawa kan bergerak di bagian tersebut gitu kan, sesuai dengan peran fungsi kita gitu. Salah satunya social control kayak gitu, bagaimana kita bisa mengkontrol perubahan-perubahan sosial atau dinamika sosial yang ada gitu. Kalau ruang lingkup student government ya si student itu gitu kan, kebutuhan mahasiswa apa. Karena pada ini kebijakan itu ya harusnya student needs gitu. Karena yang di ruang lingkup apa namanya wadah perguruan tinggi ya mahasiswa kayak gitu. Jadi kebutuhan mahasiswa yang harus diakomodir gitu, dan itu selalu disuarakan oleh organisasi. Iya, benar. Terkait student needs gitu ya. Dan kalau menurut Kak Zid nih ya, dari aku sendiri itu pernah dengar tentang esensi dan eksistensi Ormawa. Nah, dari Kak Zid ini ada pandangan nggak dari kata esensi dan eksistensi, tapi di era yang sekarang ini? Oh iya, gitu. betul. Oke, kadang itu juga menjadi sebuah pukulan ya buat organisasi gitu. Kadang ada kita tuh dianggap terlalu eksis saja, tidak ada apa namanya substansi kayak gitu. Pun sebaliknya, kita hanya substansi aja gitu, gak bisa eksis kayak gitu. Sebenarnya dua-duanya sangat penting kayak gitu kan, kalau apalagi kalau dari sudut pandang manajemen, dari sudut pandang FEB kan gitu. Selain kita membrand diri sendiri, kualitas juga harus ada gitu kan. Eksistensi ada gitu, substansi juga ada gitu. Nah, dua-duanya harus gitu. Cuma kita bersubstansi kayak gitu, tapi kita nggak bisa menginfluence orang kayak gitu. Eksistensi kita nggak bisa dilihat orang kayak gitu. Nah, jadi dua-duanya tuh harus dipenuhi kayak gitu. Ketika kita substansi saja kayak gitu, tapi kita tidak bisa menginfluence orang. Misalnya ini kita bersubstansi organisasinya, bisa mengkritik sana sini kayak gitu. Tapi eksistensi kita nggak bisa dilihat oleh mahasiswa kayak gitu. Jadi masa-masa dari Brawijaya sendiri nggak bisa melihat nih gitu substansi yang coba kita buat gitu. Pun sebaliknya, ketika kita cuma eksistensi gitu, kita ngumpulin masa banyak banget di depan rektorat, tapi ketika kita demo kita nggak tahu gitu kajian kita apa kayak gitu, landasan kita apa kayak gitu. Itu juga jadi PR juga. Nah, makanya kedua hal tersebut itu harus sandingkan kayak gitu. Nah, itu sangat penting kayak gitu. Nah, itu yang mencoba dibenahi sih oleh ormawa gitu. Jangan cuma bikin program yang eksistensi saja kayak gitu untuk memperlihatkan EM nih kayak gitu, BEM nih, Hima nih ada kegiatannya bisa dilihat, tapi nggak ada substansinya. Ya sama aja bohong kayak gitu, karena nggak memenuhi student needs gitu. Pun sebaliknya, cuma substansi doang kayak gitu, substansi tapi nggak bisa menginfluence orang kayak gitu, nggak bisa melihat nih ormawa kayak gitu kegiatannya ini itu juga penting juga. Biar kita bisa hidup itu kan kita harus punya eksistensi. Iya, benar. Jadi gitu ya teman-teman, antara esensi dan eksistensi itu harus saling berimbangan seperti itu. Tapi kalau yang tadi Kak Zid bilang ya soal menginfluence orang, banyak nih teman-teman dari kita tuh masih khawatir, masih ragu untuk mengikuti Ormawa karena ya apa yang mereka lihat di sekitarnya itu kan menjadi patokannya mereka gitu. Sementara banyak yang mereka lihat itu kayak Ormawa tuh capek loh, Ormawa itu sibuk banget loh, dan yang kayak gitu tuh gimana caranya dari teman-teman untuk sadar ternyata di Ormawa ini relevan, di Ormawa ini ya kita butuh itu gitu. Seperti apa Kak?
Mungkin kalau kita menyalahkan mahasiswa tidak melihat organisasi itu salah besar. Kita nggak bisa menyalahkan mahasiswa karena itu yang dilihat mahasiswa ketika melihat organisasi. Yang perlu kita benahi ya diri kita sendiri. Ketika diri kita sendiri bisa membenahi, kita membenahi organisasi yang kita tempati, kita tapaki kayak gitu. Nah itu yang coba harus kita lakukan bersama-sama kayak gitu. Gimana caranya agar organisasi ini itu bisa bertransformasi dan bisa dilihat bahwasanya organisasinya itu kebutuhan mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa tuh nggak perlu lagi kita jejalkan informasi, ayo oprek, tapi mahasiswa paham kebutuhan dia itu organisasi gitu. Nah, untuk bisa menuju ke sana, ya organisasi ini harus merubah kayak gitu kan. Mulai dari yang saya sebutin budaya organisasinya. Orang akan menyebut kita budak proker gitu. Kita pulang kuliah organisasi sampai subuh, sampai maghrib, sampai tengah malam gitu. Ya itu karena pengelolaan budaya kita yang jelek kayak gitu. Pengelolaan budaya kita yang jelek, kita rapat sampai tengah malam, ya itu akan menimbulkan stigma yang jelek gitu, menimbulkan persepsi yang jelek untuk organisasi kayak gitu. Terus misal di organisasi nggak ada wadah pengembangan kayak gitu, karena nggak ada yang mencoba merancang hal tersebut kayak gitu. Jadi mahasiswa kayak mikir, ya mas mending kita di tempat lain aja gitu yang bisa mengembangkan diri kita. Ya balik lagi kan kebutuhan mahasiswa, kalau merasa terakomodir mereka akan mendapat akan mengeluarkan respon yang positif juga kayak gitu. Jadi transformasi menuju organisasi modern itu harus dilakukan organisasi ormawa kayak gitu. Gak apa-apa kita studi banding benchmark dengan MBKM, kita benchmark dengan organisasi manapun gitu, entah organisasi di luar negeri, entah di komunitas yang lain, entah di organisasi ekstra pun kita harus benchmark gitu. Kita harus berkolaborasi gitu, karena di sini kita bukan berkompetisi lagi, tapi kita harus berkolaborasi gitu. Makanya saya sangat bersyukur ada diskusi cakrawala terkait omek kayak gitu di Brawijaya gitu, ada stand itu membuka pandangan kita gitu mahasiswa, karena pada ini kita kan merdeka gitu. Orang-orang yang melarang itu yang sebenarnya mencoba mengekang kemerdekaan mahasiswa gitu kan. Silakan mereka kita kan cuma menawarkan saja kayak itu ya. Mau memilih dia masuk atau enggak ya dari mereka sendiri gitu kan, itu kan kemerdekaan dari mahasiswa itu sendiri kayak gitu. Nah balik lagi gitu, untuk bisa menepis stigma atau pendapat negatif dari mahasiswa, ya kita dari Ormawa harus berbenah gitu. Nah makanya customer satisfaction itu paling penting gitu kan, kepuasan dari customer itu sangat penting gitu, untuk mengukur bagaimana caranya kita bisa mengevaluasi, kita bisa merubah, kita bisa mencoba melakukan formulasi yang tepat kayak gitu, sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan mahasiswa, dan itu yang paling penting. Oke. Tadi terkait kepuasan dari customer nih mas, kalau misalnya customer nih puas banget tapi kan mereka nggak mengerti apa yang dilakukan di dalam organisasi itu. Nah kalau misalnya kita menemui organisasi ini memiliki budaya yang benar-benar ya bahasanya buruk gitu ya, budaya yang agak buruk, tapi itu menghasilkan kepuasan customer yang sangat-sangat baik gitu. Itu dari Mas ini ada penawar nggak? Gimana caranya customer ini tetap puas, tapi budaya yang kita laksanakan itu nggak harus yang seperti itu. Itu betul. Gimana? Iya betul. Kadang tuh ya ada customer buzzer kita sebut ya. Maksudnya buzzer RP yang harus kita azan dulu. Oke, karena azan kita break dulu ya Mas. Oke. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan. Jadi fun fact teman-teman, kita lagi di komisariat gitu. Kita lagi di rumah warga gitu, tetangga kita tuh sangat dekat gitu. Jadi suara-suara sanyo, suara orang datang, motor diberhentiin, standar motor itu kedengeran gitu. Jadi itu fun fact-nya teman-teman. Tapi itu yang bikin seru gitu. Jadi back to topic ya, bahas terkait budaya buruk tapi kepuasan dari teman-teman mahasiswa atau dari organisatoris itu sendiri itu bagus gitu. Nah tapi kadang itu ini menjadi ini sih, ketika melakukan sebuah penilaian itu kan, kalau penilaiannya secara subjektif gitu, misal kita saja deh yang menilai kayak gitu, itu sangat subjektif gitu. Banyak kemungkinan yang bisa ditelaah. Yang pertama ditutupin gitu, yang kedua takut, yang ketiga emang gak jujur kayak gitu. Jadi ya ini mungkin bisa jadi bagian perbaikan organisasi sih, untuk melakukan penilaian kinerja atau customer itu melalui
penilaian multisumber kayak gitu. Dari mahasiswa umum menilai, dari pimpinan lembaga menilai, dari birokrat menilai, dari staf biasa menilai, dari BPH menilai, dan semuanya menilai kayak gitu. Jadi nanti bisa dikumpulkan nih data-datanya gitu yang paling benar tuh kayak gimana gitu. Karena kalau dari sudut pandang saja itu masih mempunyai banyak kemungkinan kayak gitu. Masih bisa banyak kemungkinan yang terjadi di situ kayak gitu. Karena ini yang keren sih. Ketika manusia itu bisa bercerita jujur, ya itu yang benar-benar sangat penting. Dan itu kadang teman-teman tuh kadang kayak buat bercerita susah banget dipendam kayak gitu. Nah kalau bisa bercerita jujur itu keren banget, menjadi manusia kayak gitu. Dengan kita mendengarkan cerita-cerita orang lain itu sangat penting gitu. Tentunya kita nggak bisa benarkan juga kayak gitu. Walaupun penilaian dari customer itu baik terkait organisasi, tapi kalau budayanya buruk itu ya harus diperbaiki juga kayak gitu kan. Karena kita nggak bisa membenarkan hal tersebut kayak gitu kan. Karena budaya yang buruk ini akan menjadi sebuah efek domino gitu ketika kita langgengkan. Apalagi amit-amit kalau itu bisa jadi habit gitu kan, budayanya nggak bisa dirubah. Budaya misal budaya organisasi ini udah kayak gini gitu, ya udah kayak gini habit walaupun sebenarnya buruk kayak gitu. Nah itu harus dirubah kayak gitu. Nah balik lagi organisasi juga harus agile gitu, harus lincah kayak gitu, dengan melihat dari berbagai sudut pandang, melihat dari berbagai macam referensi gitu. Nah itu kita rubah gitu, budaya-budaya yang benar bisa mengakomodir semua, yang win-win solution, yang benar bisa membuat nyaman manusia-manusia di dalamnya kayak gitu. Sebenarnya organisasi kan gampang kayak gitu kan, organisasi mati gitu. Yang susah mengendalikan dan mencoba membuat lingkungan yang nyaman gitu, itu susah. Nah lingkungan nyaman itu harus ditopang dengan budaya yang baik pula kayak gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Zidni. Sebelum kita tutup nih ya, dari Mas Zidni ada closing statement dulu mungkin? Closing statement dari saya cukup simple, yang sempat saya highlight kemarinnya, survival of the fittest teman-teman gitu. Jadi orang yang sukses itu orang yang bisa beradaptasi, itu bukan orang yang cerdas, bukan orang yang kuat, tapi orang yang bisa beradaptasi. Itu pun berlaku untuk Ormawa gitu. Survival of the fittest. Organisasi yang kuat, organisasi yang cerdas itu nggak bisa menang gitu tanpa dia bisa beradaptasi gitu. Dia nggak bisa melihat kondisi zaman gitu, dia nggak bisa melihat kebutuhan global, ya dia nggak fittest gitu, nggak bisa survive gitu, nggak bisa beradaptasi. Nah itu berlaku juga buat organisasi gitu. Jadi mungkin pimpinan-pimpinan lembaga gitu, pimpinan-pimpinan organisasi, ayolah beradaptasi gitu. Lihat perubahan global kayak gimana, lihat kebutuhan global kayak gimana gitu. Ayo kita rancang kembali organisasi yang bisa eksistensi lagi, bisa relevan lagi, dan memenuhi semua kebutuhan mahasiswa. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Zidni. Tadi udah cukup banyak ya yang kita bahas, dari awalnya dari peran dari Ormawa sendiri, kemudian budayanya bagaimana, terus percepatan dari teknologi global ini seperti apa, dan bagaimana Ormawa-Ormawa yang ada ini tetap berkembang dengan baik tanpa mengedepankan budaya yang buruk itu gitu. Nah, sebelum aku akhiri, mungkin di sini aku mau ngajak teman-teman untuk berhimpun bersama di himpunan kami, Himpunan Mahasiswa Islam. Karena di HMI kami mendekatkan, karena di HMI kita saling menguatkan dengan iman, mendekap dengan ilmu, dan menguatkan dengan amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. HMI Yakusa. HMI Yakusa. HMI Yakusa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Sita. Makasih Mas.